Apa hukumnya nikah sewali? Ayah saya dengan ayah perempuan, adik-beradik, wali nikahnya saya. Ayah saya dengan apakah saya bisa menjadi wali untuk pernikahan kami? Ini bukan pertanyaan, ini mau ngetes saya. Ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki, namanya Abdurrahman, kan? Ini seorang laki-laki juga, namanya Abdurrahim. Abdurrahman dengan Rahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan, namanya Siti Aminah. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Siti Aminah. Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa namanya? Nuruddin. Siapa tadi yang pertama? Abdurrahman punya anak Siti Aminah. Adiknya Abdurrahim punya anak Nuruddin. Nuruddin ini nikah dengan Aminah. Boleh atau tak boleh? Nuruddin ini menikah dengan Aminah, lahir anak perempuan. Itulah mak saya, Syekh Abdurrahman. Syekh Silau Laut punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahim ini punya anak namanya Nuruddin. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Menikah Siti Aminah ini dengan Abdurrahim, menikah Siti Aminah dengan Nuruddin, punya anak perempuan. Itulah mak saya Hajah Rohana, Yayasan Hajah Rohana. Sewali orang. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa Nuruddin ini menikahi Aminah dengan mengatakan, kunikahkan engkau dengan aku? Itu pertanyaannya, kan? Wali perempuan ini ada 6. Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Selama masih ada wali ini, maka saudara sewali ini tak bisa. Kenapa disebut ini saudara sewali? Karena ayahnya adik-beradik. Kalau emaknya dengan ayahnya adik-beradik disebut dengan sepupu. Paham? Jadi jangan kalau ayah kalian adik-beradik, itu sepupu saya. Enggak, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau meninggal semua wali ini, dia bisa menjadi wali, tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri, ke orang lain bisa. Saudara laki-laki sudah meninggal, tapi beliau ada meninggalkan hutang di bank. Apakah boleh saya saudaranya melunasi dari zakat mal saya? Bukannya kalau mati lunas? Hah? Lunas kan? Makanya banyak orang minta lakinya mati. Lunas. Kalau ada seseorang meninggal, dia meninggalkan hutang, hutangnya itu wajib tak dibayar? Wajib. Dari mana hutangnya dibayar? Min ba'di wasiyatin au yusi biha audain. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan wasiat. Wasiat paling banyak 1/3 dan bayarkan hutang. Jadi hutang dibayar dari harta warisan almarhum. Berapa warisannya? 1 miliar. Berapa hutangnya? 700 juta. Bayarkan dulu 700, tinggal 300 baru dibagi. Jelas? Apakah si anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Bapak antum meninggalkan hutang 1 miliar, lalu kemudian tak ada meninggalkan harta warisan apa-apa. Si anak tak wajib membayarkan harta warisan. Harta warisan
untuk membayar hutang almarhum. Itu yang wajib. Adapun harta antum yang antum cari sendiri, usahakan sendiri, tidak wajib. Wajib membayar hutangnya dari tirkah, dari harta yang ditinggalkan. Setelah dibayarkan, barulah dibagi menjadi harta warisan. Tapi kalau antum sebagai anak mau membayarkan, boleh. Tolong bedakan antara wajib dengan sunnah. Sukarela. Ini saudaranya secara sukarela mau membayarkan utang saudaranya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Pahami cakap saya. Pertama tadi saya bahas wajib. Yang wajib itu hanya dari harta warisannya. Jangan dibagi dulu. Setelah dibagi, siapa yang mau bayar utang? Salah kalian. Bayar dulu baru bagi. Makanya tanya ayah kalian, berapa utang ayah? Jangan nanti setelah dia meninggal habis tak ada untuk kalian. Utang berapa? Ini. Terus untuk aku mana? Untuk kau carilah sendiri. Untuk aku sekolah kan. Memakan buah yang ditanam di kampus. Pongkong. Ada rupanya buah di UIN, ada pohon di UIN itu yang berbuah. Di mana? Hah? Undri. Nah, di UIN setahu saya tak ada. Karena memang di UIN itu ditanam sengaja pokok yang tak berbuah. Kalau di Undri pohon apa? Metoa. Antum tanya Pak Rektor. Kalau kata rektor bahwa ini ditanam untuk semua civitas akademika Undri, maka anak UIN haram memakannya. Dan saya kalau datang ke sana haram, karena saya tak ada bayar uang kuliah. Tapi kalau kata mereka ini ditanam hanya untuk jambangan dan buahnya hanya boleh dimakan untuk yang menanam, maka kalian pun tak boleh. Selama belum ada itu berarti samar-samar. Yang samar-samar itu namanya syubhat. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Orang yang menjaga diri dari syubhat namanya wara'. Apa namanya? Wara'. Orang yang wara' diberi Allah lebih baik daripada yang dia inginkan. Antum ingin matoa, masuk ke Undri, nampak matoa. Antum jaga diri antum dari matoa, Allah berikan antum lebih hebat daripada matoa. Apa itu? Mertua. Siapa penulis kitab kita ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi seumur hidupnya dia tinggal di kota tulisannya Damaskus, ibu kota Syam, Damaskus. Selama di Damaskus dia tidak pernah makan buah-buahan. Buah anggur, buah apel, buah segala buah yang ada di Damaskus tak pernah dia makan. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah wakaf. Di atas tanah wakaf itu ditanam buah-buahan. Dia khawatir buah itu adalah yang berasal dari tanah wakaf. Wow. Jadi kalau ditanya kenapa Imam Nawawi itu berkah, 767, sekarang sudah 1444. 1444 kurang 767 berapa? 600 tahun, 700 tahun. Ilmunya tetap berkah. Kalau kita baca hadis Sahih Muslim, yang mensyarah Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Kalau kita baca fikih paling besar dalam mazhab Syafi'i, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Belajar ulumul hadis, sahih, hasan, dhaif, maudhu', maqbul, mutlaq, muqayyad. Siapa penulisnya? Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Imam Nawawi ulama besar kedua setelah Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i.
Kenapa berkah? Karena tidak makan syubhat. Kenapa ilmu kita tak berkah? Karena makan matoa. Jadi kalau antum mau berkah, jangan makan syubhat. Tapi untuk pastinya, menghadaplah beberapa perwakilan ke rektor, tanya dia baik-baik. Ini ada pesan dari Ustaz Somad, Pak Rektor, ada salam dari beliau. Apa yang mau kalian tanyakan? Terkait tentang matoa gitu. Apa sebenarnya kedudukannya ini, Pak Rektor? Itu untuk kalian lah. Kalian bawa lah goni. Enggak boleh. Setiap lewat, waktu itu belum ada lampu jalan, gelap. Jadi setiap lewat tentara bawa obor. Waktu itu tentara kalau lewat kan terang. Setiap lewat tentara bawa obor, ini perempuan ini menenun kainnya, ditenunnya. Pas tentara sudah lewat, gelap lagi. Habis itu kan lewat lagi tentara. Karena tentara ini kan pakai berbaris-baris. Lewat tentara, ditenunnya. Habis lewat tentara, gelap. Lewat lagi tenun, sampai kain itu jadi. Setelah kain itu jadi, datang perempuan ini bertanya ke Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali, ya, apa hukum saya menjual kain ini? Kenapa dia bertanya? Karena dia menenunnya pakai lampu. Kira-kira dia pakai lampu cahaya tentara terugi apa enggak? Enggak. Imam Hambali bertanya, kau siapa? Kata Imam Hambali, kata perempuan itu, aku adik Imam Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi seorang sufi, ulama besar wali Allah. Menangis Imam Hambali. Ternyata dari keluarga Bishri Al-Hafi masih keluar orang-orang yang warak. Untuk menjual kain yang ditenun karena ditenun saat lampu tentara lewat pun dia takut. Orang sekarang memang dicurinya betul listrik. Los kan meteran dipakai dimakan. Cemana mau berkah? Coba antum tulis di Google tuh. Handphone saya tak ada pula. Syekh Abdul Wahab Rokan, coba tulis. Tulis Syekh Abdul Wahab Rokan, habis itu pilih image, gambar. Udah? Mana gambar? Tunjukkan. Nampak? Ini Syekh Abdul Wahab Rokan. Meninggal 1926. Untuk mengingat sesuatu, kaitkan dengan dia dengan sesuatu yang lain. Kapan kita Sumpah Pemuda? 28. Nah, beliau meninggal 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Jadi ketika nanti ingat Sumpah Pemuda, ingat beliau. Gitu cara untuk mengaitkan dengan sesuatu. Sumpah Pemuda 28. 2 tahun sebelum itu beliau meninggal. Ulama besar. Kenapa dia menutup kepalanya? Tengok. Minjam sorban teh sekali lagi. Kenapa dia menutup kepalanya? Dia pakai utroh, ditutupnya kepalanya gini. Saya belum habrokan tutupnya kepalanya gini. Saya pernah ditanya, kenapa dia menutup kepalanya? Karena saya bilang, karena takut matanya menengok ke kanan ke kiri. Kata Khalifah Tarekat Naksabandia, dia takut kalau dia lewat di bawah pokok kayu, kepanasan. Ini kan ada pokok kayu, ada naungannya kan, dia lewat, dia tak izin kepada orang yang punya pokok kayu. Maka supaya dia tidak ada sangkutan dengan orang ini, ditutupnya lah kepalanya, supaya dia bernaung di bawah kain dia tidak bernaung di bawah pokok kayu. Antum sudah berapa pokok kayu yang antum bernaung?
Dan pernahkah antum minta izin ke yang punya pokok kayu? Nampak halusnya tasawuf? Nampak? Tasawuf bukan cerita fikih. Kalau cerita fikih, apa salahnya? Asal hujan, menaung pokok kayu. Asal panas, tahu kita siapa menanam pokok kayu itu. Itu namanya tasawuf. Halus dia kaji. Itu disebut dengan wara'. Jadi kalau ditanya orang antum wara' dan jelaskan Ustaz Somad itu banyak contoh-contohnya kemarin. Aku pun tak ingat lagi sampai kemarin. Apa hukumnya memancing di danau Uin? Nanti antum jumpai Profesor Khainus Nas Rajab, tanya dia, ini Pak, UKT kami masuk ini enggak? Masuk kata dia. Nah, pancing lah. Kalau kata dia tak masuk, berarti antum menjaga dari syubhat. Kain kena air liur, dia meleleh air liur itu. Apakah sah dipakai sholat? Air liur bukan najis. Yang najis itu air seni. Yang sepakat ulama tak ada ikhtilaf, air kencing. Yang kedua mazi. Mazi cairan yang keluar ketika antum bernafsu, tapi bukan sperma. Tentang sperma ikhtilaf. Pendapat yang kuat mengatakan tidak najis. Karena kalau sperma najis, berarti antum najis semua. Karena antum terbuat dari sperma. Ada yang dari besi sini? Tidak ada. Kalau ada yang dari besi, berarti Transformer sama Robocop. Atau Iron Man. Iron Man. Sedangkan air liur tidak najis. Iya Pak Ustaz, tapi bau, makruh. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau busuk. Makanya sebelum sholat kita gosok gigi. Adakah hadis yang mengatakan sebelum tidur gosok gigi? Ada. Tolong carikan hadis sebelum tidur gosok gigi. Dibuka adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi. Habis itu dia lapor, siap, saya tidak menemukan ada hadis mengatakan sebelum tidur gosok gigi. Datang satu murid, ini ada hadis, apa bunyinya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka aku suruh dia bersiwak setiap mau sholat. Itu kan mau sholat, mau tidur kan tidak. Tapi sebelum tidur dia kan sholat witir. Sebelum sholat witir dia gosok. Sebelum tidur kan dia sholat isya. Sebelum tidur dia gosok. Itu yang dimaksud dengan mafhumun nas. Bagaimana memahami hadis. Bukan letterlik. Bukan dipahami secara tekstual. Kalau semua dipahami secara tekstual, anak TK pun paham Islam. Bagaimana memahami pesan di dalam teks? Itu yang dikaji dalam ilmu usul fiqh. 2 SKS, 16 tatap muka. Potong mid semester dan UAS. Apakah kajian Rabu subuh akan terus berlanjut untuk seterusnya atau habis di 2022? Di antara semua pertanyaan sejak kita awal pengajian, inilah yang paling berat. Karena kita tak tahu. Saya mengkhususkan hari Rabu sepanjang jalan Kamboja 4 kali. Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4 sampai kita khatam insyaallah. 2 gendangnya. Kalau tak kitab ni khatam, saya khatam. Pemati saya ini tak selesai, kalian cari Ustadz Al-Nob Dinar untuk meneruskan. Ustadz Al-Nob lulusan Ustadz Somad mintanya meneruskan. Atau Ustadz Zul Ikrami atau Ustadz Hanafi sampai khatam. Gimana sosok seorang ayah yang baik untuk anaknya? Wahai Umar bin Khattab, tolong hukum anak saya ini. Dia durhaka, kata Umar.
Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya, wahai anak, ada yang mau disampaikan? Umar bin Khattab, kami anak ini punya hak enggak terhadap ayah kami? Kata Umar bin Khattab, ya. Apa hak kami? Pertama, diberikan ibu yang baik. Kedua, dikasih nama yang baik. Ketiga, dikasih makan yang baik. Kata anak ini, aku tiga-tiga tak dapat. Makku tak baik, namaku tak baik, dikasihnya nama anaknya Kumbang. Makanku tak baik. Maka kata Umar bin Khattab ke bapak ini, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Sebelum anak kau durhaka kepadamu, kau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Jadi kalau selama ini ada anak durhaka, rupanya ada ayah durhaka. Jadi kewajiban kalian, wahai calon-calon ayah, mencarikan emaknya yang baik. Jadi kalau selama ini cakap kalian, sudikah engkau menemani aku hingga ke jannah? Robah, sudikah engkau menjadi ibu untuk anak-anakku? Karena antum akan pergi keluar kota, akan kemana. Yang mengajar anak itu cara makan, berpakaian, bertutur kata, mengaji, baca Quran adalah dia yang tinggal di rumah. Kalau kalian pilih serigala, maka anak itu akan jadi ganteng-ganteng jadi serigala. Yang kedua, kasih dia nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Kalau jumpa sama orang di Maroko, kaifa haluk? Mizyan. Mizyan artinya baik. Maka saya kasih namanya Mizyan. Mulia, tinggi, agung, mulia. Sami. Sami artinya tinggi, agung dan mulia. Saya kasih namanya supaya dia mulia. Tapi dia tetaplah hamba Allah. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama anak saya. Nama saya dikasih atuk saya dulu Solah. Solah pakai hak. Solah. Solah artinya baik. Solah artinya baik. Orang Melayu, solah itu ikan selar. Mak saya tak pandai bahasa Arab. Siapa nama anakku ya? Solah. Anak mau ikan gitu. Gantilah lain. Ganti Abdus Somad. Kasih nama anak kau ni, ku kasih nama Abdus Somad. Datang atuk saya satu lagi, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita, sebelum saya ni, di atas saya ada 3. Pertama, atuk Abdul Somad merantau ke Kedah, meninggal di Kedah, tak balik-balik. Yang satu lagi meninggal. Kata datuk yang ini, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita sudah ada 2 Abdul Somad, yang satu pergi tak balik-balik, satu meninggal. Saya ni yang ketiga dalam keluarga. Abdul Somad yang pertama ke Kedah tak balik-balik, Abdul Somad yang kedua meninggal, Abdul Somad yang ketiga ni dibuli terus. Apa amalan zikir yang baik untuk menghadapi sakaratul maut? Antufariqad dunya walisanuka ratbun bidzikrillah. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bidzikrillah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la ilaha illallah zikir, istighfar zikir, salawat zikir. Tapi di antara semua, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah mengapa habis subuh tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah, 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 Allah. Dalilnya apa? Dalam Quran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman tegak, qu'udan duduk, ala junubihim berbaring. Tegak, duduk, berbaring, tak putus. Allah, 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 Allah,
Tak berbunyi, tak bersuara, tapi terdengar dia di telinga. Proses pembiasaannya itu, pelatihannya itu, itulah yang disebut dengan suluk. Suluk, pakai kap, suluk, bukan suluk. Siapa kemana? Bersuluk. Bersuluk. Suluk dari kata salaka. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Nanti antum dimandikan. Setelah dimandikan, dikafankan, macam orang mati, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, namanya ditalqinkan. Pergi antum ke Kampar, habis rantau berangin, belok kanan, ada pesantren sebelah kiri namanya Darussalam, antum jumpai Buya Alaidin. Bilang saya pesan Ustaz Somad mau minta talqin. Nanti dibisikkannya antum telinga la ilaha illallah, dikasihnya antum ijazah zikir, dia menerima itu dari gurunya, dari ayahnya, sampailah kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit-dikitnya 10 hari, yang biasa 40 hari. Atau antum pergi ke Medan, dari Medan antum ke Langkat, nanti antum ke Tanjung Pura, lewat jembatan Tanjung Pura belok ke kiri, nanti ada kampung namanya Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut Babus Salam, kau nak ke mana? Bersilam. Jumpa mursyid yang ke-13, namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad, guru saya dulu di pesantren Darul Arafah. Salam dari Ustaz Somad, Tuan Guru, saya ini datang dari Riau, mau minta talqin zikir. Nanti antum bersuluk situ 10 hari. Handphone mati, makan nasi putih, tak pakai lauk, supaya nanti antum berzikir. Tak ada kerja lain, sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir, untuk mensetapkan itu ke dalam, supaya melekat dia Allah, 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 Allah. Nanti disuruhnya 1 hari kau 5.000, 10.000, 15.000, ada titik-titiknya, supaya antum mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mana ada jaminan kita mati dalam la ilaha illallah? Kalau mati dalam keadaan menyanyi dangdut, apa yang paling sering kita cakapkan yang terngiang di telinga kita itu nanti datang waktu mau sakaratul maut. Maka orang yang selalu menyebut Allah, 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 maka itu yang datang. Maka mudah dia untuk mati kembali kepada Allah SWT. Karena itu yang terngiang di telinganya, itu yang selalu tiap hari. Kita nih kalau sudah tua, sekarang antum masih muda, masih sehat ya. Kalau udah tua nanti mulut ini mau bercakap, tak berhenti. Kalau tentu tak percaya, jumpailah orang umur 60, 70, 80. Kadang mau cakap tu diulangnya sampai 2-3 kali, macam kaset CD rusak. Tapi saya pergi ke Rokan Hulu, banyak jumpa saya orang tua-tua, tak mau bercakap. Satu kata-kata saya tanya, satu cakap dia. Apa kabar Pak? Sehat. Tinggal di mana? Simpangku. Kenapa orang ini tak bercakap? Tempat orang lain, kenapa tak bercakap? Rupanya dia mengejar target. 1 hari itu dia mesti berzikir 10.000. Kalau tak sampai dia tak berhenti. Di akhir masa kita nanti, kita mesti ada target-target. Kalau tidak kita mati sesat. Apalagi zaman sekarang nih, pikiran kita dikacau oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, hancur. Televisi, TV kabel. Cara kembali tak lain tak bukan adalah zikir. Dan orang yang mengamalkan zikir itu ada spesialis-spesialis bidangnya. Datanglah seorang dokter dari Universitas Andalas, menulis S2 tentang ayat ala bidzikrillahi tatmainnul.
Semua ustaz menjelaskan ayat itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Tapi ketika yang menjelaskannya dokter, ditulisnya dalam tesis S2 di universitas. Jadi Pak Ustaz, setelah saya adakan penelitian kepada orang-orang pengamal tarekat Naqsabandiyah, ternyata jantungnya lebih sehat, lebih tenang, lebih normal karena getaran zikir. Kenapa darah tinggi naik? Kenapa kolesterol naik? Kenapa jantung koroner naik? Karena detak jantung tak normal. Kalau detak jantung tak normal, maka oksigen ke otak tak normal. Kalau oksigen ke otak tak normal, muncul berbagai macam penyakit datang. Semua berawal dari jantung. Puncak pada ketenangan jantung adalah zikir. Antum berzikir. Dah saya kasih tahu caranya, alamatnya, cara mendatangi orangnya, antum tinggal amalkan. Mungkin tak bisa sekarang, nantilah Pak Ustaz, udah kira-kira udah agak-agak mau mati. Jangan menunggu mau mati. Ustaz sendiri, saya sudah lama udah. Setiap saya duduk, dulu udah lama. Kira-kira sebelum umur 40, setiap duduk nampak saya macam lampu-lampu di sampingnya. Nah, tapi asal ditengok dia hilang. Akhirnya satu malam bermimpilah saya, datang datuk saya. Kata dia, pesannya sedikit aja. Bersuluk kau. Bangun, saya tanya mak saya. Kata almarhum datuk ini disuruhnya aku bersuluk, mak. Oh, memang tradisi orang kita kalau lewat umur 40 baru bersuluk. Waktu saya mimpi itu umur saya sekarang 25. 2016. Berarti umur 2016, umur 39. Langsunglah saya kontak adik kelas saya, Ustaz Zulkarnain Pelalawan. Bila jadwal bersuluk Buya? Sama almarhum Buya Somad. Dah meninggal. Insya Allah tanggal-tanggal sekian bang. Nah, saya ambillah cuti 10 hari. Jadi yang saya cakapkan ini bukan saya nyuruh antum. Ustaz tu nyuruh aja, itu dia tak pernah. Udah saya buat. Bulan Januari 2017. Tak ada kerja lain. Salat, zikir, salat, zikir, salat, zikir. Tak boleh berhenti. Sampai tertidur. Bangun tidur tu lagi. Sampai kita tak sadar antara tidur dan tak tidur. Dalam tidur tu pun itu juga dia. Tak berhenti dia. Allah, 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 tak putus. Tidak, itu tak bergerak. Sedangkan membetulkan AC ke tukang AC, membetulkan handphone ke tukang handphone. Masalah zikir, masa kita mau buat sendiri? Akan tuh bergurulah pada orang yang spesialis. Sudah saya tunjukkan tempat-tempatnya, antum tinggal datang. Nantilah Pak Ustaz selesaikan dulu kuliah nih. Iya, kalau kuliah selesai malaikat maut tak datang duluan. Saya sering ditanya orang tua, masih ada uang apa tidak? Tapi saya selalu bohong dengan menjawab ada, padahal tak ada. Saya bohong karena takut orang tua khawatir. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Dengar cerita ini baik-baik. Masih bisa fokus? Biasanya orang tak sarapan ini payah fokus. Datanglah tamu ke rumah Nabi. Datang tamu ke rumah Nabi, ditanya Nabi istrinya, ada makanan kita? Tak ada ya Rasulullah. Nabi bertanya ke jamaah, ada yang siap menerima tamu nih? Datang satu orang, tamu itu di rumah kami aja lah Rasulullah. Yalah, bawalah tamu nih. Dibawalah tamu nih ke rumah sahabat. Sampai di rumah, sahabat ini bertanya ke bininya, ada yang bisa kita masakkan untuk tamu kita ini? Kata tamunya, ada, cukup untuk makanan anak kita satu orang. Kok itu masalah? Masak. Dimasakkan, diletakkan dalam piring,
Sesudah diletakkan, disuguhkan, pas disuguhkan, matikan lampu. Mati lampu. Itu bedanya zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu lampu tuh mati dimatikan. Sekarang tak dimatikan pun mati sendiri. Namanya pemadaman bergilir. Mati lampu, sahabat tadi pura-pura membunyikan centong, lontang-lonteng, mulutnya dibunyi-bunyikan. Padahal dia tak ada makan. Besok pagi datang orang itu berdua menghadap Nabi. Senyum Nabi. Apa kata Nabi? Dhahikallahu min sani'ikuma. Allah tertawa menengok kalian tadi malam. Allah tertawa, dhahika itu mesti ditakwil. Jangan bayangkan Allah tertawa giginya keluar. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ulama hadis mentakwil makna dhahikallah, Allah menurunkan rahmatnya tadi malam karena perbuatan kalian berdua. Sekarang pertanyaannya, mematikan lampu sambil membunyi-bunyikan piring dengan membunyi-bunyikan mulut, itu bohong atau apa namanya? Apa pula bohong? Berarti kalian menuduh sahabat Nabi bohong. Itu namanya hilah. Apa namanya? Hilah, kan bohong. Kalau bohong itu negatif, pendusta, pembohong. Ini namanya hilah. Tiba-tiba terjadi perang, datang lagi Belanda karena ditengoknya Indonesia ini banyak batu bara, nikel, unarium, emas, datang dia lagi. Apalagi dapat dia berita katanya senjata Indonesia hanya cukup berperang untuk 1 hari. Perang 1 hari habis. Rusia sama Ukraina tak habis-habis sampai sekarang. Datang lagi Belanda, tiba-tiba masuk dia ke jalan Kamboja, masuk ke rumah antum. 5 menit sebelum masuk ke rumah antum, saya sudah masuk duluan dan saya bersembunyi di bawah tempat tidur antum. Belanda datang bertanya, ada Abdul Somad di sini. Apa antum jawab? Kalau antum jawab ada, berarti antum pengkhianat. Kalau antum jawab tak ada, berarti antum pembohong. Maka antum mesti pandai berhilah. Antum mengatakan tidak ada Abdul Somad di sini. Maksud di sini itu di sini tak ada, di bawah itu ada. Itu namanya hilah namanya. Hilah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kilah, lah berkilah aja itu dari bahasa Arab tuh hilah. Naiklah raja. Raja ini mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran ini makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Semua yang mengatakan Quran kalamullah tangkap, masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kalamullah, tangkap. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, di penjara dicambuk. Imam Syafi'i tanya, Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i tak di penjara. Apakah Imam Syafi'i mengatakan Quran itu makhluk? Tidak, maksud dia ini keempat-empat ini hanya keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i tak bisa dilawan. Imam Syafi'i itulah orang pertama yang menyusun ilmu usul fiqh. Banyak orang paham Quran, paham hadis, tapi untuk menyusunnya sistematis menghasilkan hukum, Imam Syafi'i. Kitabnya yang pertama judulnya Ar-Risalah. Gimana bentuk Ar-Risalah itu Pak Ustadz? Kau udah berapa lama punya handphone? Kenapa tak kau pakai? Tulis di situ Ar-Risalah PDF. Langsung bisa download. Ar-Risalah PDF Al-Maktabah Waqfiyah gratis, langsung bisa download. Kalau ada huruf tasyakir artinya kitab ini ditahqiq oleh Syekh Syakir, ulama dari Mesir.
Itu dia kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kitab tertua dalam bidang usul. Jadi antum jangan bohongi orang tua, antum berkilah aja. Masih ada belanja kau? Ada, Mak. Ada. Memang ada. Kalau dibuka dompet memang ada, tapi 2.000. Ada duit, ada, Mak. Ada. Saya 4 tahun di Mesir. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Di Maroko 2 tahun, 2005, 2006. Tak pernah minta duit sekali. Ada duit kau? Ada, Mak. Ada makan kau? Ada. Tiba-tiba tak bilang-bilang, udah saya di Mekah. Aku di Mekah, Mak. Dari mana dapat ke duit? Banyak utang kau. Amin. Nah, aku hidup lagi. Antum kalau mau cepat selesai kuliah, jangan minta duit. Insya Allah cepat antum selesai kuliah. Apa hukumnya di saat azan kita tak langsung duduk atau tak berdiri? Gimana itu duduk? Apa hukumnya di saat azan kita tidak langsung duduk atau tetap berdiri menunggu azan selesai berkumandang? Masuk dia ke masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duduk tak boleh. Kenapa tak boleh duduk? Idza dakhala ahadukumul masjida. Kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'ataini, salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa tak langsung tahiyatul masjid? Allahu Akbar. Kenapa tunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan menjawab bunyi muazzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajiblah dia dapat syafaatku pada hari kiamat. Sekarang saya tanya, kenapa orang itu tak duduk? Karena mau tahiyatul masjid. Kenapa dia tak langsung tahiyatul masjid? Karena mau dapat syafaat. Jelas? Jelas insyaallah. Kalau ada yang mengatakan ceramah sama itu tak jelas, paketnya tak ada. Saya orangnya cemas akan masa depan. Makanya saya nabung. Sementara kabarnya Allah sudah jamin rezeki. Apakah kecemasan saya itu salah, Pak Ustadz? Kalau sampai kita takut anak kita ini nanti makan apa? Coba tengok dalam Quran. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia tak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi mereka rezeki. Jangankan kau, mereka yang belum bisa cari makan itu pun kami mengasihnya rezeki. Orang yang ragu tentang rezekinya berarti dia sudah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, di Lauhil Mahfuz catatan tentang rezeki kamu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata orang Melayu, rezeki harimau tak dimakan, rezeki musang tak dimakan harimau. Mana lebih kuat, musang apa harimau? Tengok harimaunya juga. Kalau harimaunya lesu, rezeki musang tak dimakan harimau. Sampai hari ini masih adakah musang? Masih ada. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Namanya apa? Musang saurus. Buktinya sampai hari ini musang masih hidup. Itu menunjukkan semua sudah ada rezekinya masing-masing. Ikan termahal dimakan. Karena ada mahal tak untuk dimakan, ditengok aja. Kita nengok ikan, ikan itu nengok kita. Kata ikan, duit kau habis, duit kau habis, duit kau habis. Ikan paling mahal dimakan namanya ikan Napoleon. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Ikan napo
leon, endel. Itu dia, nampak? Tidak bisa digoreng, saking banyaknya lemaknya. Kalau digoreng tak masak-masak dia, maka masaknya masak steam. Pas dimakan, inilah untuk Ustadz makan. Ikan Napoleon ini bertelur, telurnya 300.000 di dalam telur ikan Napoleon. Dipancing oleh nelayan di laut Natuna. Begitu dipancing, pas mau dimakan, apa kata bininya? Tak usahlah kita makan bang, bagus kita jual, anak kita mau ujian, duitnya untuk sekolah. Tak jadi dimakan. Akhirnya ikan itu pun dijual sampai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, belanjalah orang-orang kaya di pasar bawah sambil menunjuk jalan. Ini berapa sekilo? Dipotong orang itu, diletakkanlah di meja makan yang bisa berputar. Zaman dulu kita berputar, zaman sekarang meja itu berputar. Kira-kira kalau saya, wali kota, Kapolres, Dandim makan bersama, siapa yang duluan makan? Saya duluan. Saya duluan makan. Makanya kalau ada di makanan itu racunan, siapa dulu mati? Saya dulu mati. Silakan Pak Ustaz. Kalau memang sudah takdir saya, yang menangkap itu pun tak mau makan, Ibu Dharma Wanita itu pun tak mau makan, Pak Wali Kota pun tak mau makan, saya yang makan. Yummy. Kalau rezeki tak akan kemana. Kenapa kalian khawatir tentang rezeki? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini air ini untuk saya atau untuk panitia? Ini untuk saya air nih, 2 lagi dikasihnya untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha untuk membuka tutupnya, menuangnya ke mulut, mau dia masuk? Jelas? Jangan potong penjelasan saya. Usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa, tawakal. Setelah itu ada satu lagi, husnuzon. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, ada rencana Allah yang lebih indah. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Dignas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir, ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta pora. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya, akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di muqaddimah, Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca tenggelamnya kapal Panderwi. Itu novel Tenggelam Kapal Panderwi, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipelas gelombang, menetes air mata membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah, kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan
Aziz. Itulah antum nih, asik baca WhatsApp aja, bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu, kabarnya kau penjarakan dia, betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Saya Qutb, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati, gantungan, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb, nanti sebelum kau digantung ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu, ustadz yang di penjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb, apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah, kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Kishk, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishk sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pagi sebelum dia digantung tuh datang Nabi Muhammad SAW mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Qaradawi tentang pemikiran Said Qutb. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur, ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan dunia panggung sandiwara. Habis. Apakah amal soleh yang dilakukan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Ibu membawa anak ke masjid padahal anak belum wajib sholat, ibu mendapat pahala mendidik anak. Bapak membawa istri ke masjid pengajian, bapak mendapat pahala mendidik istri, istri mendapat pahala amal soleh. Dalam keadaan sakit apakah boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tetap menghadap kiblat. Pakai kursi menghadap kiblat. Kalau berbaring, kepalanya arah ke Medan, kakinya arah ke Palembang. Sana Palembang kan?
Sana Medan, simpang bingung kan sana Medan. Nah, kepalanya ke Medan, kakinya ke sana, badannya miring ke kanan menghadap ke arah kiblat. Yang rumah sakit merengkan tempat tidurnya. Kepala ke sana, kaki ke sana, miring kemari. Tak bisa miring karena tulang belakangnya bergeser, telentang ke atas. Macam mana rukuk sujudnya? Matanya berkedip. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Salat tak gugur kecuali mati. Kita salatkan bersama-sama. Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah. Apakah mati karena bunuh diri itu termasuk ketetapan Allah juga? Berapa banyak orang yang bunuh diri tak mati? Dia ambil tali, gantungkan ke atas, melompat, patah kayu itu. Berat dia 120, kayu itu lapu. Diminum, buka tak botol minum, tak mati. Rupanya udah diganti lakinya minyak lampu. Disangka botol racun tikus. Dicari rel kereta api, tidur, bawa bunyi kereta api. Rupanya salah rel sebelah yang lewat. Kalau tak mati kata Allah. Diminum racun tikus. Datang tetangga, dituangkan ya susu kental manis. Ini air. Antum tuangkan susu kental manis turun ke bawah, air nih keluar. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis banyak-banyak, agak 3 kaleng, keluar racun, hidup betul. Gembung pula lagi karena susu tadi. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang ceramah pun mati, sedang mengaji pun mati, sedang khutbah pun mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri, mati karena sudah ajalnya. Jadi dosanya mana? Dosanya karena perbuatannya minum racun itu. Paham? Matinya bukan karena bunuh dirinya itu. Matinya karena Allah sudah menetapkan ajalnya. Lan tamuta nafsun, orang tak mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezeki ajal penuh orang tak akan mati. Lama hidup banyak dirasa, udah banyak saya tengok orang mati. Kalau tidak kata Allah tak mati. Tak mati-mati. Lalu di mana dosa dia? Dosa dia karena menghunjamkan pisau ke jantung, maka nanti dia di neraka jahanam khalidan mukhallada fiha abada. Selamanya dia akan menghunjamkan api neraka. Kalau dia minum racun, maka dia akan menuangkan api neraka. Kalau dia terjun dari gedung tinggi, maka selamanya khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kamu. Sayang Allah lebih luas. Ada di antara antum yang mau bunuh diri, ada di antara antum yang mau bunuh diri, pesan saya, datang dulu ke jalan Kamboja, jumpa dulu saya. Nanti setelah jumpa saya, terserahlah mau bunuh diri. Saya ajarkan gimana caranya biar cepat mati. Jika seorang anak perempuan mau nikah, dia menelpon orang tuanya di kampung, kemudian orang tuanya mengancam kalau nikah dengan orang tersebut, sedangkan niat anak itu baik, jangan-jangan nulis ini calon lakinya itu ini. Terus si anak tadi pun menikah tanpa memberitahu orang tuanya lagi. Apakah hukumnya? Dan setelah 1 tahun lebih menikah dia punya anak, barulah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah nikah dengan laki-laki yang diancam orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun menikahkan lagi anaknya di kantor tua. Mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, ayah atau abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak sah nikah kalau tak pakai wali. Mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin,
Kalau seorang wali ayah tak setuju, maka si anak punya hak untuk mengadu ke pengadilan agama. Pengadilan agama Kota Pekanbaru ada formulirnya, nanti hakim akan mengalihkan ke wali. Paling tinggi ayah. Ayah tak setuju, dialihkan ke atuk. Atuk sudah mati, dialihkan ke abang. Abang meninggal, dialihkan ke adik. Adik tak ada, dialihkan ke abang ayah. Abang ayah tak ada, diwalikan ke adik ayah. Semuanya ditelan tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah waku. Jadi kalian adik-adikku yang tak disetujui, karena kenapa dia tak setuju? Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Karena dia peminum khamar. Yang benar anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Dia pemain judi online. Kok bapak tahu? Dia lawan aku main. Tak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau aku tak mau kau nikah sama dia. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Aku tak mau menikahkan kau dengan orang Jawa, karena jatuhlah derajat kita. Kebetulan bapak ini orang Jawa, calon menantunya ini orang Batak. Kita ini orang Jawa, masa calon menantu orang Batak? Jatuh derajat kita, dari emas jadi tulang. Kalau begini, bisakah anaknya mengadu ke pengadilan? Bisa, karena suku, karena pendidikan. Nanti hakim yang memutuskan. Jangan kalian nikah diam-diam, karena efeknya fatal. Jelas? Saya mu'allaf, tidak tahu keluarga apakah saya berdosa. Orang mau masuk Islam itu memang sebagian keluarganya tak setuju. Tidak ada syarat mesti izin keluarga. Makanya di situ, apakah saudara ini masuk Islam atas kesadaran sendiri? Ya. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Ya. Usianya sudah 18 tahun, dapat punya KTP? Ya. Bersedia membubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang sudah naik jadi 10 seiring dengan harga bensin? Ya. Asal itu cukup lah, udah. Tak ada izin ayah, izin emak. Kau tengok situasinya. Nanti udah sampai masanya baru kasih tahu dia baik-baik. Patutlah kau berubah, nak. Dulu kau mabuk sakau, sekarang kau baik. Dulu kau pelit, sekarang kau selalu ngasih kami kirim duit. Rupanya kau udah masuk Islam. Oh, memang baik Islam, benar bagus. Tunjukkan akhlak kau yang baik supaya senang orang tua. Bukan berarti kau sudah putus silaturahim. Beda agama tak memutuskan tali silaturahim. Afa ausiluha, boleh aku silaturahim dengan makku yang tak Islam tu? Kata Nabi sambung. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, beri hadiah. Kalau kau ada duit, kasih makmu duit. Kalau kau beli pakaian, belikan makanan enak. Mudah-mudahan, doakan tiap malam, mudah-mudahan dia dapat hidayah pula. Sahkah wudhu 1 kali basuh saja? Sah. Namanya wudhu minimalis. Atau harus 3? Yang 3 itu sunat, yang 1 cukup. Bagaimana basuh kepala yang benar? Terkadang ada yang basuh kepala kayak capung mandi. Basahkan tangan, usap nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, nasiyah. Usap ke tangan, basahkan ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Basahkan tangan, telinga. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Basahkan lagi. Ini untuk daun telinganya. Jangan sampai ganteng tapi telinga ada sarang Spiderman. Bagian dalam, ini bagian luar. Ini cara mazhab Syafi'i.
Basahkan tapak tangan ke atas selebar tapak tangan. Mazhab Hanafi, mereka pakai hadis Nabi, Nabi pakai sorban, dimasukkannya tapak tangannya ke dalam. Seperempat kepala mesti basah, karena kepala ini dibagi 4 tapak tangan. Siji, loro, telu, papat, sada, 2, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, basahkan tapak tangan. Setelah basah, usap dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, menyambung ke telinga 1 kali. Mazhab Maliki. Jelas? Tiga-tiga mazhab ini mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya dalam amal sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Saya belanja ke pasar waktu di Maroko nih, belanja ke pasar, bawa ikan, bawa sayur. Sayangnya tak ada kamera waktu itu. Kok ada, mungkin bisa dibuatkan sinetronnya. Ikan bawa sayur, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya letakkan ikan sayur, saya pun berwuduk lah, berwuduk cara mazhab Syafi'i. Datang orang Maroko, la yasih, tidak sah. Diajarkannya saya berwuduk. Wah, sahnya tak lama datang agak intelek sedikit, mungkin mahasiswa juga. Kata dia, hadza talib Indonesia wa hum 'ala al-madhhabi al-imam Syafi'i. Ini mahasiswa Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sikit aja basah udah sah. Terdiamlah orang Maroko tadi. Dia tak tahu, dia tahunya hanya mazhab Syafi'i. Ditengoknya pula saya macam Korea kan, sangkanya mu'alaf kan. Begitulah pedulinya orang Maroko terhadap ibadah orang lain. Akhirnya setelah dikasih tahu sama yang ngerti, oh berarti mazhab Syafi'i begitu. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya kalahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya di Maroko itu. Maroko 100% Maliki. Maka saya tak pernah menyalahkan mazhab Maliki. Guru-guru saya, mana mungkin saya salahkan. Apa hukumnya sunat bagi wanita dewasa yang baru mu'allaf? Tidak perlu. Wajibnya khitan bagi anak kecil. Dikhawatirkan mudarat, maaf, cakap pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali laki-laki dewasa, maka sunat lapor ke Ustadz Al-Nok supaya dibawakan namanya sunatron. Tidak dijahit, hanya pakai lem, macam lem Altiku. Saya sudah mengiklankan sunatron, simbolnya sunatron. Sunat pagi sore, bisa akad, tidak pakai sarung, langsung pakai celana. Anak saya lahir 8 hari sunat. Saya sangka sudah pemecah rekor. Anak Ustadz Al-Nok 3 hari disunat. Kalian kalau mau memecahkan rekor waktu anak itu lahir, langsung sunat. Sunatron. Perempuan khitan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut Maliki mukarramatun, menurut Hanafi Ambali tak wajib. Saya menyuruh jamaah keponakan, kalau dokter di rumah sakit tak mau karena dilarang PBB, maka cari bidan kampung, karena menghitan itu untuk menurunkan libido seksual. Manfaatnya bagus. Tapi bagi yang sudah lewat, jangan lagi dikhawatirkan pendarahan dan lain sebagainya. Dah terjawab. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya tak pernah mengalami ini Ustadz. Apakah setiap bangun tidur dan kita melihat celana basah, malam harinya kita tak ada sama sekali mengalami mimpi, apakah kita diwajibkan mandi? Tengok dulu, kalau basah karena atap bocor, apa pula wajib mandi?
Tidak semua mimpi itu bisa kita ingat. Tak semua mimpi kita ingat. Tapi kalau ada indikasi, qarina, maaf cakap, ada bau sperma, maka dia wajib mati. Dua, apa hukumnya kita menjunjung waktu di siang bulan Ramadan ketika puasa? Apakah karena kalau spermanya keluar karena mimpi, tidur dia jam 12 siang, mimpi dia, maka puasanya tak batal. Tapi kalau karena perbuatannya, maka puasanya batal, mesti dia kokoh. Jelas? Kalau tidak ada unsur keinginan dia. Mimpi itu kan bukan keinginan kita. Bisa mimpi itu di request? Tidak bisa. Kalau bisa mimpi di request, oh mau mimpi sama mahasiswi kelas mana lah tuh nanti. Mimpi itu tak bisa di request, bukan kehendak dia, maka dia puasanya tak batal, dia cukup mandi saja. Tapi kalau ada kehendak dia, maka batal puasanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini terlalu panjang, saya hanya ingin belajar menjadi lebih baik. Nabi memuji perempuan Ansor, nikmatin nisa nisaul Ansor, sebaik-baik perempuan Ansor. Kenapa? La yastahyaina ayyatafaqqahna fid din, karena mereka tak malu-malu belajar agama. Makanya mereka minta satu majelis khusus dengan Nabi yang tak ada laki-laki, supaya mereka bebas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.